Paulus Bapak Ibu ya di surat Markus ya kan, semua yang berkaki empat yang dijual di pasar itu halal kecuali meja. Dalam kitab suci mereka, Alkitab mereka, ya kan? Ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29 jelas sekali. Di surat Markus ayat 28 pasal 29 jelas sekali. Ustadz, kocok ulang lagi, bicara lagi coba. Bapak Ibu ya di surat Markus ya kan, semua yang berkaki empat yang dijual di pasar itu halal kecuali meja. Dalam kitab suci mereka, Alkitab mereka, ya kan? Ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29 jelas sekali. Di surat Markus ayat 28 pasal 29 jelas sekali. Saya harus tertawa ya teman-teman, karena ini memang lucu, jadi saya harus tertawa. Ustadz dia bilang begini, Paulus dalam surat Markus ayat 29 ayat 28 pasal 29 luar biasa dengan kalimat Sinaga bu bodoh ini. Iya teman-teman, dari sini kita bisa mengenal buahnya. Apa yang dia tabur itu yang dia belajar sebelum dia menyampaikan apa yang dia sampaikan ini. Di sini sepertinya Khalifah Sinaga waktu sekolah minggu, waktu remaja, waktu PAM, waktu dalam persekutuan ibadah-ibadah, dia ini paling pemalas nomor 1 ikut ibadah. Dan paling pemalas sekali buka bagian-bagian Alkitab. Jadi sampai-sampai dia bilang, Paulus dalam surat Markus, dia bilang tabula bale lagi. Dia bilang yang pertama itu ayat baru pasal. Seharusnya pasal dulu baru ayat teman-teman. Dan sebagai bukti teman-teman, mari saya kasih tunjuk buat kita semua. Apakah betul Markus itu sampai pasal 28? Seperti yang disampaikan oleh Khalifah Sinaga tadi. Ya teman-teman bisa lihat. Ya ini kitab Injil Markus paling terakhir, yaitu cuman sampai pasal 16. Di sebelahnya nanti Injil Lukas. Ya karena setelah Markus itu Lukas. Jadi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu adalah kitab-kitab Injil. Sedangkan Paulus sendiri itu punya kitab-kitab yang kita orang Kristen bilang dengan surat-surat. Seperti Tesalonika, Jemaat di Roma, Efesus, Galatia. Itu surat-surat semua yang ditulis oleh Paulus. Jadi tidak ada surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Markus. Aduh, Khalifah Sinaga sih. Bobo bodoh ini luar biasa. Susahlah bicara penempatan bagian-bagian Alkitab. Bicara salah, seharusnya bicara pasal baru ayat, bukan ayat baru pasal. Ya, kita orang Kristen itu, apalagi kita dengan pelayan-pelayan yang sering memberikan khotbah-khotbah kepada jemaat tempat di mana kami bertugas, itu yang sering kali kami sebut pertama yaitu pasal dulu baru ayat. Ya contohnya Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya karena dalam setiap pasal itu terdiri dari beberapa ayat. Itu baru betul Khalifah Sinaga. Kok ini katanya mantan Kristen yang taat. Kok taat apa? Taat pemalas sembahyang baru. Jadi buat teman-teman yang muslim, ya jangan sampai kalian sesat pikir dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Khalifah Sinaga tadi. Ya dorang ini cuman mencari panggung. Ya mencari panggung untuk kepentingan-kepentingan mereka.
di Kristen, sudah mengerti ajaran Kristen secara baik, pindah menjadi seorang Muslim atau beralih menjadi pemeluk agama Islam, bukan harusnya belajar Islam, mendalami Islam, tetapi kembali mengajarkan ajaran sebelumnya, dan dia ajarkan dengan cara yang salah dan semua tidak ada yang benar. Ya, itu teman-teman tadi sebagai klarifikasi, saya membantu Khalifah Sinaga untuk mengklarifikasi apa yang dia sampaikan buat teman-teman yang Muslim agar tidak sesat pikir. Oke teman-teman, akhirnya shalom, salam toleransi, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.